semuanya. Saat ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Lavenia Deborah Akai. Yang berikut yaitu Algriani Firmanti Pusut, Nilu Cynthia, dan Asrin Rahmayanti Benda. Saat ini kami akan mempresentasikan video materi modul 6, yaitu siklus perolehan dan pembiayaan investasi. Nah, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk pemenuhan tugas akhir semester 5 kami dalam mata kuliah laboratorium, auditing, dan praktek. Dan kepada yang menonton, diucapkan selamat menyaksikan. Tugas 1. Mempelajari ICQ atau Internal Control Questionnaire yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajiban saldo. Instruksi modul 6. Buka buku 2 halaman 106 atau schedule investasi. Buatlah jurnal koreksi berdasarkan data pada halaman 152 sampai 153 yang berkaitan dengan investasi. Tuliskan pada halaman 106 sebagai berikut. Catatan pemeriksaan. Yang pertama, pada tanggal 5 bulan 6 2017, perusahaan investasi saham pada PT POH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Atas hasil pemeriksaan, PT Sugus memiliki persentase kepemilikan di PT POH sebesar 10%. Pada tanggal 7 bulan 8 2017, perusahaan memiliki investasi saham pada PT Pigland sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Atas hasil pemeriksaan, PT Sugus memiliki persentase kepemilikan di PT Pigland sebesar 30%. Yang kedua, berdasarkan laporan keuangan PT POH dan PT Pigland yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan memiliki pencatatan pengaruh sahamnya sehingga perlu dibuat koreksi. Yang ketiga, perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung pada investasi sehingga perlu ada reklarifikasi. Yang keempat, kami telah melakukan konfirmasi untuk investasi tersebut dan mendapatkan jawaban setuju dari PT POH serta tidak setuju dari PT Pigland. Postinglah jurnal koreksi yang telah dibuat yang berkaitan dengan akun investasi ke halaman 105. Tulislah nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang kalian buat. Berikan tanda cross voting dan voting seperti pada buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa, dan beserta tertanggalnya.
prosedur audit. Nomor 1, siapkan skedul utama dari investasi dikerjakan oleh indeks H. 2, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker pialang, dikerjakan oleh indeks H. 3, minta catatan kurs harga pasar market price pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan at cost, dikerjakan oleh indeks Hypen. 4, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapat persetujuan dari penjabat yang berwenang, dikerjakan oleh indeks checklist. 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai saham, dikerjakan oleh indeks Hypen. 6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum, dikerjakan oleh indeks H. 7, minta bukti fotokopi akta notaris atau investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan, dikerjakan oleh indeks checklist. 8, lakukan verifikasi harga perolehan dan investasi pada perusahaan asosiasi dan anak perusahaan. Perhatikan presentasi kepemilikannya dengan cocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut, dikerjakan oleh indeks checklist. 9, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi, dikerjakan oleh indeks H. 10, yakini bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah diganti, dikerjakan oleh indeks checklist. Klien PT Sugus dibuat oleh kelompok 6 pada tanggal 28 Januari 2019, diperiksa oleh Dima Jati tanggal 28 Januari 2019. Skedul siklus perolehan pembayaran investasi periode 31 Desember 2018. Kita masuk pada penjurnalan atas catatan pemeriksaan. Nah, yang pertama pada tanggal 5 bulan Juni tahun 2017, perusahaan berinvestasi saham pada PT PU sebesar 100 lembar dengan nilai nominal sebesar 1 juta per lembar. Nah, atas hasil pemeriksaan, PT Sugus memiliki presentasi kepemilikan di PT PU sebesar 10%. Dan pada tanggal 7 bulan Agustus tahun 2017, perusahaan memiliki investasi saham pada PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal sebesar 1 juta per lembar. Nah, atas hasil pemeriksaan, PT Sugus memiliki presentasi kepemilikan di PT Piglet sebesar 30%. Nah, dapat kita buat jurnal, yaitu piutang lain-lain pada pendapatan lain-lain dan investasi, di mana piutang lain-lain terdapat di sisi debit sebesar 8.600.000 dan pendapatan lain-lain terdapat di sisi kredit sebesar 2 juta dan investasi terdapat di sebelah kredit sebesar 4.800.000. Yang kedua, yaitu berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh usahanya sehingga perlu dibuat koreksi. Nah, dapat kita buat jurnal, yaitu investasi pada pendapatan lain-lain, di mana investasi terdapat di sisi sebelah debit sebesar 30 juta dan pendapatan lain-lain terdapat di sisi kredit sebesar 30 juta, di mana di dalamnya koreksi untuk mencatat pembagian laba PT Piglet yang belum dicatat atau pengumuman pembagian. Yang ketiga, perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung pada investasi sehingga perlu adanya reklasifikasi. Dapat kita buat jurnal, yaitu aktiva lain-lain pada investasi, di mana aktiva lain-lain terdapat di sisi debit sebesar 22.500.000
dan investasi terdapat di sisi kredit sebesar 22.500.000. Keempat, kami telah melakukan konfirmasi untuk investasi tersebut dan mendapatkan jawaban setuju dari PT PU serta tidak setuju dari PT Piglet. Dapat kita simpulkan dari pemeriksaan ini yaitu menurut pendapat kami, saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Saat ini kita masuk pada bagian terakhir yaitu pengisian tabel. Pada bagian ini, kolom keterangan telah terisi dengan keterangan investasi di PT PO dan di PT Piglet, serta pembayaran di muka untuk pembelian gedung dengan jumlah masing-masing 100 juta untuk investasi 100 lembar saham dengan nominal 1 juta per lembar di PT PO, 300 juta untuk investasi 300 lembar saham dengan nominal 1 juta per lembar di PT Piglet, serta pembayaran di muka untuk pembelian gedung sebesar Rp22.500.000. Saat ini, kita melihat terlebih dahulu pada bagian bawah tabel ini bahwa schedule pada tabel ini adalah investasi. Ini berarti pada kolom debit serta kredit, kita mengisi dengan jumlah akun serta investasi dari jurnal koreksi dan refleksifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita mencatat koreksi investasi di PT PO sebesar 30 juta di bagian sisi debit serta pada jurnal 33 sebelumnya. Kemudian mencatat koreksi investasi di PT Piglet di sisi kredit sebesar Rp4.800.000 seperti pada tabel 32 sebelumnya. Dan yang terakhir, kita mencatat jurnal refleksifikasi investasi atas uang muka pembelian gedung sebesar Rp22.500.000 di sisi kredit. Setelah itu, kita menjumlahkan masing-masing kolom pada kolom per klien yang jumlahnya Rp422.500.000. Pada kolom debit sebesar Rp30 juta dan pada bagian kredit sebesar Rp27.300.000. Selanjutnya, ditotal sesuai dengan keterangan masing-masing. Yang pertama, investasi di PT PO sebesar 100 juta. Berikut, investasi PT Piglet 300 juta ditambah 30 juta di kolom debit dan dikurangi Rp4.800.000 dari kolom kredit dan jumlahnya adalah Rp325.300.000. Dan yang terakhir yaitu pembayaran di muka sebesar Rp22.500.000 dikurangi Rp22.500.000 dari sisi kredit dan hasilnya 0. Sehingga untuk total keseluruhan yaitu Rp425.200.000. Untuk klien yaitu PT Sugus dan dibuat oleh kelompok kami yaitu kelompok 6 dan diperiksa oleh Dimjati, dan periode pembuatan dan pemeriksaan tanggal 20 Januari 2019. Itulah video hasil presentasi dari kami kelompok 6 tentang siklus perolehan dan pembayaran investasi. Jika ada salah kata dan penyebutan dari kami mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton.